Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Bapak Pak Dermawan melalui devosi kita pagi ini. Sebelum kita memulai devosi, Bapak harap kalian sudah duduk dengan tenang, sudah siap mendengarkan firman Tuhan, dan yang pastinya sudah cuci tangan ya. Tetap ingat protokol kesehatan, gitu ya. Oke, mari kita memulai devosi kita melalui doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk nafas kehidupan yang pagi ini masih bisa kami dapatkan. Tuhan, mari Engkau berkati kami supaya melalui devosi ini kami semakin taat kepadamu Tuhan, dan kami bisa menerapkan setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, pagi ini devosi kita Bapak ambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 44 sampai 46. Kita baca secara bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. Markus pasal 14 ayat 44 sampai 46. 1, 2, 3. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Oke, ini adalah gambar yang Bapak dapatkan di internet, di mana Yudas memeluk Yesus dan mencium Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan kepada orang yang telah berbuat kejahatan? Kejahatan itu seperti mencuri, membunuh, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira apa yang dilakukan kepada mereka? Rata-rata jawaban kita adalah orang-orang yang telah berbuat kejahatan itu pasti ditangkap dan dipenjara, gitu ya, sesuai dengan kejahatan yang telah mereka perbuat. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan Yesus juga ditangkap. Melalui bacaan yang kita baca, Yesus itu ditangkap. Kira-kira kenapa? Mengapa Yesus ditangkap? Apakah Yesus telah berbuat kejahatan? Oke, jadi jawabannya adalah Yesus tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran apapun, gitu ya. Namun kenapa Yesus ditangkap? Jawabannya ini. Yesus mengalami hal tersebut untuk menggenapi tugasnya di dunia. Tugasnya apa di dunia? Menyelamatkan kita, umat pilihannya yang telah ditentukan Allah sebelumnya, gitu ya. Jadi meskipun Yesus tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran apapun, namun Yesus harus mengalami hal tersebut, yaitu ditangkap, disalib bahkan, gitu ya, untuk menggenapi tugasnya, yaitu untuk menyelamatkan kita, umat pilihannya. Oke, satu hal yang kita perlu belajar banget dari Tuhan Yesus. Apa itu? Ingat, Tuhan Yesus yang adalah Allah memilih taat kepada Allah Bapa untuk menyelamatkan kita, umat pilihannya. Yesus yang adalah Allah memilih taat kepada Allah Bapa. Itu Yesus loh, memilih taat, gitu ya. Terus bagaimana dengan kita? Apakah kita pun mau taat kepada Allah? Gitu. Jadi Bapak harap Tuhan telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan memberikan satu teladan kepada kita bahwa Yesus itu memilih taat. Maka kita, respon kita yang telah diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus di kayu salib, kita harus meresponinya dengan cara apa? Hidup semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus artinya hidup harus menghasilkan buah roh. Taat pada perintah Allah, yaitu mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Ingat, apapun yang kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan keselamatan itu, karena Tuhan Yesus telah menggenapinya. Tuhan Yesus telah melakukannya melalui pengorbanannya. Tapi kita melakukan semua itu perbuatan baik, menghasilkan buah untuk meresponi apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita, gitu ya. Jadi
Bapak berharap setiap harinya kita semakin serupa dengan Tuhan melalui sikap kita, tutur kata kita, dan pola pikir kita, gitu ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan melalui devosi kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pagi ini kami masih diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan supaya kami bisa meresponi anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, mari Engkau berikan kami hikmat untuk semakin memperbaiki hidup kami supaya kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan supaya kami terus menyenangkan Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, itu saja devosi kita pagi ini. Bapak harap kalian terus semangat belajar. Kerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dengan sukacita, dengan taat gitu ya, supaya bisa menghasilkan nilai lah ya, nilai yang maksimal gitu ya. Itu juga sebagai tanggung jawab kamu gitu ya. Oke, itu saja devosi kita pagi ini. God bless you and I love you. Bye bye.